Ini masuk sekali pemirsa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum. Jadi kenapa sekarang milih berpisah padahal dahulu kita sempat memilih untuk bersatu? Artinya kan ada alasan-alasan yang menjadikan kita zaman dahulu bersatu. Terus kenapa ketika sekarang akan berpisah alasan-alasan yang dahulu ada tidak kita kemukakan lagi? Nah, Ketika rumah tangga kita itu dalam keadaan carut marut luar biasa, tapi kemudian kita memilih untuk kehilangan. Nah sekarang bagaimana kemudian agar pilihan kehilangan itu kita tiadakan, tapi kita akan terus mempertahankan rumah tangga kita dengan kondisi seperti apapun. Bisa? Insya Allah bisa. Harus yakin? Bisa. Maka kalimatnya, judulnya sekarang adalah kenapa harus berpisah. Artinya ketika ada pilihan untuk tidak berpisah, kenapa Anda pilih berpisahnya, begitu loh. Nah maka kami sampaikan tema di malam hari ini untuk ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, untuk pemirsa Madani TV, untuk rekan Dakta FM Bekasi dimanapun Anda berada, yang mungkin tema ini sedang Anda alami dalam rumah tangga Anda. Karena kita ketika posting di fanpage kita ya, itu langsung tulisan komentarnya bagaimana? Mewakili perasaan banget gitu. kok persis apa yang saya alami. Nah kan, jadi memang ketika kita berbicara rumah tangga itu pasti ada yang kita yakini rumah tangga yang sedang mengalami apa yang akan kita sampaikan. Dan mudah-mudahan di awal pertemuan kita di malam hari ini, di acara The Show ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menjadikan rumah tangga kita senantiasa dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik apabila di rumah tangga kita sedang ada masalah. Dan kita berdoa kepada Allah untuk mereka yang sedang berikhtiar untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh Allah mereka diberikan kemampuan dan oleh Allah mereka diberikan kesuksesan. Allahumma amin. Nah, sekarang begini. Ini seperti yang kami sampaikan di banyak pengajian, tapi untuk acara The Show baru kami sampaikan malam hari ini, yaitu pernikahan ini bukanlah sesuatu yang ringan. Sampai sering terucap mitsaqan ghalidha. Jadi bukan sesuatu yang kemudian untuk coba-coba. Untuk ya dicoba dulu lah setahun 2 tahun, kalau nanti nggak cocok kita pisah. Nah ini bukan untuk seperti itu. Atau pernikahan itu bukan sesuatu yang kemudian ya siapa tahu jodoh, siapa tahu hoki, siapa tahu pas. Nggak, ini pernikahan ini sesuatu yang dipersiapkan sebelumnya dengan matang untuk menghindari adanya perpisahan. Nah itulah kenapa sampai kemudian An-Nabi SAW itu memerintahkan dengan baik untuk nazar. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dari kalangan sahabat Nabi, Rasulullah tanya, "Ama nazarta ilaiha?" Sudahkah engkau melihat calon istrimu? Maka laki-laki itu mengatakan, saya tidak melihatnya. Apa Rasul katakan? Lihatlah dahulu calon istrimu. Nazar itu memandang, ngelihat kulitnya, fisiknya, secara ngomongnya itu sefrekuensi atau enggak, klik apa tidak. Apa kata Rasulullah? Karena dengan nazar atau mungkin ta'aruf itu akan melanggengkan rumah tangga kalian. Atau dapat dikatakan seperti ini Ustaz, kalau dalam bentuk pertanyaan ya. Mengapa harus berpisah? Sementara di awal ya, engkau juga akan ditanya, kenapa engkau mesti bersatu? Nah betul. Nah ini masuk sekali pemirsa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum. Jadi kenapa sekarang milih berpisah padahal dahulu kita sempat memilih untuk bersatu? Artinya kan ada alasan-alasan yang menjadikan kita zaman dahulu bersatu. Terus kenapa ketika sekarang akan berpisah alasan-alasan yang dahulu ada tidak kita kemukakan lagi? Nah maka kami sering mengucapkan, jadi di komunitas dakwah ya, kita nggak usah ngomong rumah tangga dulu lah. Di komunitas dakwah saja, itu kalau kita lihat, itu mesti ada perpecahan, ya kan? Satu personil ganti, keluar masuk, baru keluar masuk. Kenapa begitu? Karena mereka masuk di suatu wadah yang mungkin frekuensi awal ketika mereka masuk itu tidak sama. Apa itu? Niat. Maka ketika orang itu niatnya sama,
Ikhlas karena Allah, lillah wa fillah, untuk Allah dan di dalam jalannya Allah. Maka ketika terjadi masalah, gampang. Kembalikan ke niatan awal. Antum niat di sini mau ngapain? Antum niat gabung dengan kami mau ngapain? Antum niat beli kamera untuk apa? Antum niat ceramah secara online seperti ini untuk apa? Ketika semua dikembalikan pada niatan awal, maka insya Allah akan kembali normal ketika orangnya masih lurus. Nah, sama seperti pernikahan yang antum barusan sampaikan, ketika mulai muncul niatan untuk berpisah, kenapa tidak dikembalikan pada tujuan awal ketika antum dulu menikah? Nah, sudah. Nah, maka begini. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak melihatnya? Padahal dengan melihatnya akan lebih melanggengkan rumah tangga. Kenapa Rasul mengatakan melanggengkan rumah tangga? Karena nikah ini bukan untuk sehari dua hari. Nikah ini bukan seperti orang pacaran ketika nggak cocok ditinggal. Nikah ini bukan kemudian, udahlah ringan lah, kan dalam Islam ada syariat cerai. Betul, memang ada syariat bercerai. Tapi kemudian syariat ini bukan untuk orang-orang yang ingin berdalih atas kesalahan yang dia lakukan. Paham nggak? Ya. Jadi ada orang yang terlanjur salah dari awal, terlanjur salah dalam niatan menikah, terlanjur salah memilih pasangan, kemudian berdalih dengan syariat cerai. Ada syariat perceraian. Kalau ini aib, Allah tidak akan mensyariatkan. Betul, tapi cara Anda, langkah Anda menuju perceraian itu yang aib mungkin. Mungkin ya. Nah, maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Itu salah satu contoh yang Allah tampakkan supaya kita mengerti Allah itu maha kuasa, itu dengan pernikahan. Nah, ini ayat yang kita baca kemarin kan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan untuk kalian. Untuk apa ya Allah? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang ketika kalian mendapatkan pasangan itu. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian berdua itu ada mawaddah, ada rahmah. Allah ulang lagi. Wa inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ada tanda yang menunjukkan kebesaran Allah untuk orang yang mau berfikir. Di awal Allah bilang apa? Wa min ayatihi, di antara tanda kuasanya Allah. Di akhir ayat, inna fi dzalika laayat. Ini merupakan tanda. Dan ayat awalnya dan akhirnya itu ditengahi dengan apa? Pernikahan. Sampai Rasulullah mengatakan pernikahan itu separuh agama. Terus mana mungkin? Antum tahu nggak? Nikah itu ambil porsi 50%. 50% sisanya itu sholat, puasa, haji, akhlak, apalagi sedekah, silaturahim. Ini ibadah yang banyak, itu mencakup 50%. Dan hanya satu ibadah pernikahan itu dapat porsi 50%. Besar, luar biasa. Nah, maka kita ingat sekali ya, guru kita bersama Ustadz Heru dari Surabaya. Itu sampai beliau mengatakan untuk urusan sholat saja, ibadah yang cuma 5 menit, sampai detik ini kita ilmunya belum tuntas. Itu ibadah yang kita lakukan cuma 5 menit. Tahiyat itu yang benar tangannya bergoyang, jarinya bergerak atau diam. Kemudian telunjuk itu dikeluarkan, itu ketika at-tahiyatu lillah, atau ketika asyhadu alla ilaha. Itu sampai sekarang kita masih belum tuntas gitu. Itu hanya sekedar untuk ibadah yang 5 menit. Terus bagaimana untuk rumah tangga yang selamanya kita niatkan beribadah kepada Allah lewat rumah tangga ini? Nah, maka poin yang pertama yang perlu pemirsa tahu, tidak gampang memilih perpisahan itu adalah perkara yang tidak mudah. Karena pernikahan ini sesuatu yang besar. Pernikahan ini memegang porsi 50% dari ibadah dan agama Anda. Pernikahan ini Allah Ta'ala mengatakannya sebagai perjanjian yang besar yang akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gampang-gampang, udahlah cerai aja. Kayaknya kalau saya pisah lebih nikmat deh hidup saya. Maka saya sempat tadi sebelum acara live dimulai, Ana ngomong sama Al-Akh Fefri sama Al-Akh Arif gitu. Ketika banyak akhwat-akhwat yang mulai curhat gitu ya. Bahkan tema belum keluar, materi belum keluar, baru judul, itu udah pada curhat. Sampai kemudian saya ngomong gini aja lah, kita ngomong sama akhwat-akhwat itu, udah cerai aja sekarang, malam ini cerai aja.
Udah cerai aja. Kalau kalian yakin kalian bakal bahagia, cerai sekarang juga. Biar nggak terus hidup kalian penuh dengan keluhan. Suami saya Ustadz, istri saya Ustadz, mertua saya Ustadz, rumah tangga saya Ustadz. Ketawa penangis itu. Apa? Kesababan, Ustaz. Kenapa? Kesababan. Apa kesababan itu? Kesabut. Apa? Apa ya? Kena Kesurupan. kena imbasnya ya. Kena imbasnya curhat ya. Ikut nangis. Bukan ya, ini Bukan kan ya? mencontohkan saja. Mencontohkan. Jadi artinya ketika Anda terus berpikiran cerai, pisah, kenapa nggak sekarang aja udah? Kalian gitu ya. Kalian tenang hidup kalian, bahagia, nggak ada suami yang ngerepotin, nggak ada istri yang cerewet, bisa bebas keluar rumah kapanpun dan dimanapun tidak ada yang cari. Kenapa nggak sekarang aja? Nah, tapi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan bagaimana rumah tangga yang telah kita bina ini, kok bahasanya kita bina ya? Kayak saya nikah sama pemirsa aja ya. Rumah tangga yang telah dibina ini agar kemudian tidak binasa. Dibina agar tidak binasa. Woi, ini bisa keren. jadi judul berikutnya. Bisa jadi judul berikutnya. Nah, sudah. Quotes of the night. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Sampai pun cara memilih pasangan yang pertama itu oleh Rasulullah betul-betul dicontohkan agar tidak menyesal kemudian. Sudah. Sekarang poin yang kedua. Kenapa harus berpisah? Saya ingin membuka memori Anda. Saya ingin membuka memori pemirsa dan rekan dakta dimanapun Anda berada. Begini, orang tua kita dalam keadaan pendidikan yang mungkin tidak setinggi kita. Ada yang mungkin cuma lulusan SD, ada yang mungkin cuma lulusan SMP, ada yang mungkin cuma lulusan SMA, ada yang mungkin cuma bakalarios BA, ada yang bahkan sampai S1, bahkan ada yang sampai tidak sekolah SD. Itu orang tua kita zaman dulu ya. Bayangkan. Kemudian begini. Kemudian dengan minimnya ilmu yang mereka miliki, tentu yang kita maksud ilmu dunia ya. Tapi kalau ilmu agama kan ya mungkin ngajinya lebih bagus, ibadahnya lebih bagus, sabarnya lebih kuat, mungkin begitu kan. Dengan taraf pendidikan mereka yang rendah. Secara akademis ini. Secara akademis. Dalam keadaan pula di zaman itu rata-rata ekonomi tidak semapan orang sekarang. Dengan minimnya fasilitas yang mereka punya. Dengan anak-anak banyak yang mereka senantiasa rawat setiap harinya. Ternyata mereka bisa mempertahankan rumah tangga. Sampai apa namanya, Ustaz? Kalau anaknya itu tambah banyak, tambah bangga gitu ya. Bangga, dan kalau sekarang kan enggak ini. Semakin bahagia. Sampai kemarin kita sempat bahas child free itu ya. free. Karena merasa sumpek dengan urusan rumah. Sampai akhirnya memutuskan sampai tidak memiliki anak gitu. Sampai memutuskan tidak punya anak. Oh ya udah, child free ya. Saya sampai lupa sendiri. Terus gini, Ustaz, pertanyaannya gini. Duh, kalau memang menikah itu enggak mau repot. Loh, terus ngapain dilakuin gitu loh? Kan pasti repot gitu masalah. Iya, tapi kan masalahnya kan mereka tetap nikah. Nah itu. Dalam keadaan mereka memutuskan tidak memiliki anak gitu loh. Karena mereka anggap anaknya yang merepotkan, bukan pernikahannya. Iya, bukan pernikahan. Iya, jadi nggak nyambung antum. Ya, iya sih ya. Ya apa sih hari ini? Nah, begitu. Udah pemirsa, itu poin yang kedua yang ingin kami sampaikan. Ayo coba kembalikan memori rumah tangga kita pada memori rumah tangga yang kita lihat dari ayah dan ibu kita. Anda pasti ingat pemirsa, bukan berarti orang tua kita nggak pernah berantem loh ya. Antum pernah lihat gak orang tua antum, Allah yarhamuha, semoga Allah merahmati mereka berdua, ada nggak percekcokan dalam rumah tangga mereka? Ada, Ustaz. Ada. Ana sendiri melihat abah dan umi ana cekcok. Artinya bukan kemudian rumah tangga mereka itu rumah tangga yang tanpa masalah. Tapi kenapa mereka bisa bertahan sampai detik ini? Kenapa kemudian masalah yang ada di rumah tangga mereka itu tidak sampai titik terakhir perpisahan? Walaupun tentu ada saja yang berpisah. Tapi kita lihat keumuman kan nilai perceraian itu kan meningkatnya akhir-akhir ini. Betul enggak? Oh, perceraian di 5 tahun rumah tangga pertama. Di 5 tahun pertama rumah tangga. Perceraian pada pernikahan usia dini kan begitu. Tapi zaman dulu kan perceraian itu kan sesuatu yang aib besar gitu loh. Iya.
Kayak sampai ketika orang itu mau bercerai, itu perlu mikir 1000 kali. Saya harus ngomong apa dengan tetangga, nanti anak saya bagaimana. Nah, intinya begini. Dengan keterbatasan pendidikan yang orang tua kita miliki, dengan keterbatasan ekonomi yang ada di kehidupan mereka, dengan apa lagi ya? Dengan minimnya fasilitas di rumah tangga yang mereka miliki dan banyaknya anak yang mereka rawat. Dan dengan adanya masalah di zaman itu ketika orang tua kita hidup, ketika orang tua kita masih berumah tangga, ternyata nggak sampai menjadikan mereka berpisah. Nah sekarang kita mau tahu apa yang menjadi sumber kekuatan rumah tangga mereka di zaman itu. Nah kemudian ini banyak juga Ustadz yang komen, loh zaman sekarang itu kan tantangannya lebih besar dari dulu. Nah itu biasanya begitu. Nah bukankah ini Ustadz ya, memang sesuai zaman gitu Ustadz ya? Begini, tantangan itu akan senantiasa sesuai dengan fasilitas yang Allah beri. Dan Allah tidak pernah zalim. Kalau tantangan di setiap zamannya itu berbeda, maka artinya Allah tidak adil. Orang akan mengatakan, enak ya Allah mereka hidup di zaman Nabi, tidak ada kemaksiatan, tidak ada judi. Nabi langsung yang mengarahkan, kami di zaman siapa? Nah, artinya tidak mungkin begitu. Setiap zaman ada ujiannya masing-masing. Kita kasih contoh begini. Ketika di zaman dahulu kala, sampai Al-Imam Al-Bukhari bisa hafal 2 juta hadis begitu ya. Kemudian orang di zaman kita mikir, nggak masuk akal 2 juta gitu kan. Tapi ketika Allah membuka kemampuan akal orang di zaman itu, kemampuannya yang luar biasa. Ternyata Allah tidak memberikan fasilitas SIM card. Bukan SIM card, apa memori HP itu apa namanya? Iya, MMC ya apa? SD card. SD card. Nggak ada di zaman itu, sehingga ketika fasilitas SD card atau gampangannya jangan SD card lah, kartu memori gitu ya. Kalau sekarang lebih ini lagi Google Drive. Google Drive. Ketika fasilitas itu belum muncul di zamannya, maka Allah berikan kemampuan untuk manusia di zaman itu berpikir dengan pemikiran yang lebih. Ketika sekarang ada tempat penyimpanan semacam Google Drive, ada tempat penyimpanan seperti kartu memori gitu ya. Maka tentu kemampuan otaknya sama Allah dikurangi. Karena apa? Tergantikan dengan fasilitas yang ada. Nah maka orang tua Anda zaman dulu tidak ada gangguan Facebook, tapi mereka terganggu dengan kurangnya fasilitas hidup. Artinya senantiasa seimbang. Tapi ternyata mereka mampu mempertahankan rumah tangga itu dari badai yang muncul, gelombang tinggi dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, anak-anak yang mungkin juga sempat nakal di zamannya, orang tua kita mampu. Kayak yang tadi Ustaz, enak zaman Nabi nggak ada kemaksiatan, Nabi yang bimbing. Loh, mempercayai bahwa seseorang bernama Muhammad itu adalah Rasul, itu aja sudah sulit zaman itu. Nah, jadi ujiannya beda gitu loh, ujiannya beda. Di zaman itu ngelihat langsung akhlaknya, sabdanya begitu ya. Tapi ada juga yang kafir kan. Banyak. Di zaman kita tidak melihat langsung, cuma diwariskan hadis dan Al-Qur'annya. Tapi kemudian sekedar percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang utusan Allah itu juga berat. Sampai MKC lagi bawa belur sekarang rupanya. Namanya kece tapi gak kece lagi udah. Kece itu kan keren. Kece itu kan still. Apa ya, enak dipandang. Nah, sekarang gitu ya. Sebelah matanya udah mulai bengkak, gak bisa melek rupanya. Nah sudah. Nah maka begini. Artinya pada poin yang kedua, kami ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian. Ayo deket-deket kepada orang tua antum. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal. Ini saya ngomong untuk yang orang tuanya masih ada. Mumpung masih ada, coba konsultasi dengan mereka. Apa sih yang menjadikan rumah tangga kalian langgeng? Apa sih yang menjadikan rumah tangga kalian berdua itu nampak baik walaupun adanya masalah yang sempat datang menghampiri? Nah, maka ketika orang tua kita mampu, maka yakin kita pun memiliki kemampuan untuk mempertahankan rumah tangga kita. Nah, itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi ingat poin yang pertama, rumah tangga ini bukan main-main. Jadi ambil keputusan cerai atau berpisah itu belum tentu pilihan terbaik. Belum tentu pilihan terbaik. Yang kedua, coba berkaca kepada rumah tangga orang tua kita. Ya mungkin memang kalau zaman kita sekarang mungkin anak-anak yang milenial itu udah mendapati orang tuanya mungkin yang broken home segala macam, tapi sebelum itu yang kita maksud. Ya mungkin anak-anak kelahiran 80-an, anak-anak kelahiran awal-awal 90-an ya, anak-anak kelahiran ya mungkin bahkan 70-an. Itu mereka mendapati orang tua mereka begitu luar biasa dalam rumah tangganya. Nah, maka berkaca dari mereka.
Nah sekarang poin yang ketiga, ini yang kemudian salah satu titik tekan pada materi ini. Anda lihat, apa yang Allah inginkan dari rumah tangga Anda? Ini pertanyaan penting dan Anda harus bisa menjawabnya. Coba. Apa yang Allah inginkan dari rumah tangga yang Anda bina sekarang? Ayo jawab. Iya Anda ada. Aduh kok bengong? Ayo dijawab. Bingung dia. Coba antum jawab. Saya sudah jawab Ustaz. Antum gak dengar gitu. Iya. Coba apa kira-kira kalau antum satu aja. Apa kira-kira dari rumah tangga kita ini Allah ingin apa sih? Ya ingin bahagia, Ustaz. Betul. Yang pertama Allah menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, ketika Allah menginginkan kita bahagia dengan rumah tangga kita, ingat, ada sisi di mana apa yang Allah inginkan kita bahagia dengan rumah tangga, litaskunu ilaiha. Tapi antum jangan lupa, ada setan yang berdiri berhadapan pada posisi yang versus. Allah ingin Anda bahagia, setan kepingin Anda sengsara. Allah kepingin Anda tertawa dalam rumah tangga itu, sementara setan ingin menjadikan Anda menangis. Allah menginginkan supaya Anda mendapatkan rumah tangga yang ibadah, setan merusak ibadah di dalam rumah tangga Anda. Allah menginginkan dengan rumah tangga ini merupakan anak tangga untuk Anda masuk surga, tapi setan kepingin dengan rumah tangga ini Anda masuk neraka. Nah sekarang perhatikan satu hadis Rasulullah SAW. Langsung saya sampaikan ya, karena memang segmen kita ini bukan segmen baca hadis, tapi kita mau sampaikan langsung kepada pemirsa ini intinya lah begini. Bahkan saya sempat di komen, kalau cuma baca terjemahannya saya juga bisa jadi ustadz. Lu monggo, enggak ada yang larang. Oh, silakan. Bikin podcast. Monggo gitu loh. Jadi enggak ngelarang itu. Jadi kadang-kadang ada komentar-komentar netizen ini bilang Ustadz tebar pesona. Ya itu kan menurut Anda. Terus kenapa Anda lihat? Ada yang komen, ada yang sampai ketika unfollow itu sampai izin dulu. Mohon izin untuk unfollow. Bismillah Ustaz, pakai bismillah. Bismillah, mohon izin unfollow. Loh, kenapa harus izin? Antum datang nge-follow Instagram kami, itu nggak pakai izin. Terus sekarang pindah kok mau izin? Datang nggak diundang, pulang mau untuk minta diperhatikan. Tapi sudahlah, ada satu kaidah buat kita bersama insyaallah teman-teman SDO ini. Semakin tinggi pohon itu, maka tentu terpaan anginnya juga semakin besar. Maka ya udah orang Arab bilang jalan sampai kita dapat wasiat dari kok wasiat ya, kesannya kayak orang mau meninggal. Dapat nasihat dari Ustadz Aan Chandra Talib itu jalan terus, ketika dihadang minggir dikit jalan lagi. Dihadang minggir dikit jalan lagi. Itu yang menjadikan dakwah kita luas gitu. Nah, sudah. Saya akan sampaikan satu di antara hadis Nabi besar Muhammad SAW, di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang setan dan iblis. Rasulullah mengatakan suatu hari iblis itu memanggil pasukannya untuk laporan atas apa pencapaian yang dia lakukan hari itu. Wah, maka setan-setan pada ngumpul. Iblis, tapi bukan antum, karena nggak berani ngeliat antum tadi. Iblis, saya telah menjadikan seorang manusia makan nggak baca bismillah. Apa kata iblis? Nggak ente gangguin juga nggak pernah baca bismillah dia. Terlalu kecil. Iblis, saya hari ini menjadikan seorang anak itu berbohong kepada orang tuanya. Iblis bilang, kamu nggak ngapa-ngapain. Yang lain lagi laporan, iblis, saya pagi hari ini menjadikan seorang laki-laki memfitnah seorang ustadz. Kata iblis, kamu nggak ngapa-ngapain. Semua perbuatan yang dilaporkan oleh setan kepada iblis itu oleh iblis dikecilkan. Kalian nggak ngapa-ngapain. Ini bukan perbuatan besar. Tapi ketika datang satu setan terakhir, bilang apa? Iblis, la ada'uhuma, aku tidak tinggalkan mereka berdua. Hatta ufarriqa bainahuma, sampai aku pisahkan antar mereka berdua. Jadi aku terus nempel pada suami istri itu. Ketika mereka hubungan suami istri tidak baca doa, aku tempelin. Ketika mereka masuk rumah gak baca doa, aku masuk ikut ke rumah bersama mereka. Ketika mereka akan makan, mereka gak baca bismillah, aku ikut makan bersama mereka. Aku ikutin terus rumah tangga mereka ini, tidak pernah aku tinggal. Sampai kapan? Hatta ufarriqa bainahuma, sampai aku jadikan mereka
bercerai. Ya Allah. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Engkau yang terbaik. Kamu yang aku cari, katanya iblis. Ini loh ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Ini loh baru pegawai yang keren. Ini best employee in the years. Wih. Of the years. Best employee. Apa enggak tahu lah bahasannya apa. Kok jadi malu sendiri ya. Karyawan terbaik. Karyawan terbaik tahun ini, karyawan teladan. Apa itu pencapaian tertingginya? Memisahkan antara suami dan istri. Nah, maka di sini Anda ingat sekarang. Ketika Anda berpisah, dalam tanda kutip, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan itu. Tapi ketika Anda berpisah, iblis tepuk tangan. Sukses. Yes. Separuh agama hancur. Separuh agamanya telah aku rusak. Dan dia sekarang akan terus bermusuhan dengan mantannya dan aku akan langgengkan permusuhan itu. Jadi ingat, Anda ingin menyenangkan Allah Ta'ala atau Anda ingin mensukseskan proyeknya iblis? Sampai-sampai sihir yang paling kuat, sihirnya Harut dan Marut, itu apa? Yufarriqu ma bainal mar'i wa zawji. Itu memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah, berarti sekarang poin ketiga Anda perlu ingat. Munculnya perceraian dalam rumah tangga, itulah proyeknya iblis, yang iblis akan senantiasa mencari jalan supaya Anda ketika bercerai kesannya Anda itu benar. Sampai kita sampaikan kan tadi sebelum live juga bersama Mas Dian, kadang-kadang ada juga sih di antara penanya yang masuk kepada kita itu ya melalui line inbox atau DM, itu yang mereka tanya, boleh nggak Ustadz saya bercerai? Itu niatannya sudah cerai dari awal. Cuma mereka ingin mendapatkan pembenaran dari kita, dan Anda nggak akan dapat itu dari saya insya Allah. Jadi ingin dapat pembenaran. Jadi ketika bercerai betulan, na'udzubillah, nas'alullah assalamu wal afiyah, maka DM dari kita akan ditunjukkan ke orang tuanya. Ini sudah konsultasi dengan Ustadz Rifki. Ini Ustadz Rifki bilang, cerai aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat anti. Mumpung masih muda, siapa tahu nanti dapat jodoh yang lebih keren, lebih kaya, lebih soleh. Seperti saya. Nggak ada itunya. Nah, nggak ada itunya ya. Maka hati-hati. Jadi ketika kita ingin menjadikan, dalam tanda kutip, menjadikan rumah tangga kita seperti apa yang Allah inginkan, tentu perlu perjuangan. Karena lawannya siapa tadi? Lawannya setan. Yang dia tidak akan berhenti membisikkan. Yang pertama, ditampakkan di hadapan istri keburukan suami. Atau sebaliknya, ditampakkan di hadapan suami keburukan istri. Atau kemudian setan datang untuk menghembuskan cinta-cinta masa lalu ditumbuhkan kembali. Terus pokok apapun setan akan lakukan. Inti terakhirnya setan kepingin Anda bercerai. Setan kepingin Anda bercerai. Nah, maka dari sini perhatikan. Setan itu hadirin dan pemirsa sekalian menginginkan kita masuk neraka itu dengan taruhan yang luar biasa. Apa taruhannya? Dia rela masuk neraka selamanya. Antum bisa bayangin? Ya Allah, aku rela masuk neraka selamanya. Tapi apa? Tundalah aku sampai hari kiamat. Aku akan sesatkan semua manusia. Terus apakah Anda kira ketika setan sudah mempertaruhkan dirinya bakal diadab dalam api neraka selamanya, terus setan itu ketika ganggu Anda nggak serius? Ganggunya itu guyonan, bercanda, ganggu dengan gangguan yang receh. Nggak ada. Maka termasuk ancaman yang sedang setan incar saat ini, itu rumah tangga Anda yang sedang di ujung tanduk. Ayo bertahan, fight. Apa fight? Bertarung. Ayo lawan gitu loh. Ayo tunjukkan bahwa Anda bisa melawan setan. Ayo tunjukkan bahwa jiwa Anda kuat. Ayo tunjukkan Anda perempuan kuat. Ayo tunjukkan Anda suami yang sabar. Jangan kemudian dikit-dikit, saya udah gak kuat Ustadz. Ini ngomong turun nangis disik. Jadi kita bingung ini apa gitu. Ini istri saya udah yang kesekian kali Ustadz. Ini suami saya udah mukul saya yang kesekian kali Ustadz. Jangan menampakkan lemah. Ingat apa sabda Rasulullah, setan itu kalau Anda takut kepadanya, tawaham. Setan itu membesar. Tapi ketika Anda tunjukkan perlawanan kepadanya, maka Allah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu ternyata apa?
Lemah. Nah, maka dari situ ayo tunjukkan. Setan kepingin Anda cerai, setan kepingin Anda berpisah, tapi Anda harus melawan itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Nomor 1, rumah tangga bukan main-main. Nomor 2, ayo berkaca dengan rumah tangga orang tua kita. Apa sih yang menjadikan mereka bertahan? Kenapa kita harus berpisah? Ekonomi biasa, pendidikan tidak tinggi, masalah juga ada, anak-anak banyak, fasilitas terbatas, tapi mereka bertahan. Sampai datang kematian kepada mereka, bertahan. Kenapa Anda sebagai anak kok cemen banget, dikit-dikit cerai? Apakah pengaruh TV, pengaruh artis, pengaruh bacaan yang tidak benar, atau pengaruh karena memang teman ngerumpi? Teman ngerumpi. Nah, yang ketiga, ingat, goal terakhirnya setan dan yang paling utama untuk kemudian setan ini mendapatkan apresiasi dari iblis, goalnya apa? Perceraian yang terjadi di rumah tangga Anda. Maka hati-hati. Anda harus lawan. Seperti orang gini. Kita kasih sedikit deskripsi ya. Bangun untuk sholat subuh atau lebih bagus lagi tahajud gitu ya. Jadi kita bangun setengah jam sebelum subuh. Itu kan untuk sebagian orang tidak ringan. Walaupun kita tahu ada orang-orang yang memang oleh Allah diringankan untuk itu. Otomatis, bangun itu kayak otomatis. Tapi nggak ada tantangannya. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang susah bangun pagi, itu Rasul katakan karena ketika kalian tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Iya enggak? Ketika dia bangun tidur, kemudian dia membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terlepas 1 ikatan. Ketika dia berwudu, terlepas 2 ikatan. Ketika dia sholat, terlepas 3 ikatan. Maka sepanjang hari dia akan semangat. Kenapa? Dia sudah terbebas dari belenggu setan. Perlu ikhtiar enggak? Perlu. Perlu kerja keras enggak? Perlu. Sama dengan rumah tangga Anda. Sekarang mungkin sedang diikat sama setan. Anda harus berikhtiar bagaimana ikatan ini bisa terlepas. Nah, sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah begini. Sabar. Ini kesannya kan, aduh. Sabar lagi. Sabar lagi. Kesannya kan, aduh Ustadz kok jawabannya sabar mulu ya gitu loh. Nah, sekarang kita akan dudukkan dengan baik perkara sabar ini. Agar kemudian Anda mendapatkan 1 garis merah atau 1 benang merah. Apa sih sabar yang perlu Anda lakukan sehingga kenapa sabar ini adalah obat dari semua masalah? Sekarang begini. Sabar itu apa? Disebutkan oleh para ulama habsun nafs. Sabar itu adalah menahan diri. Kalau bahasa kami di Jawa Timur itu ngempet. Bahasa Indonesianya apa? Menahan. Ya kurang pas. Bertahan. Tambah gak pas. Ngempet lah. Ini kita sampaikan aja, mohon maaf yang sedang makan ya. Misalkan orang lagi pengen pipis gitu. Pengen pipis. Dalam keadaan udah di ujung ini. Udah di ujung. Apa ya? Dia kemudian ada toilet 3 di depan masjid atau di... Oh berarti ini saat yang pas, membendung. Itu lebih keren ya, membendung sesuatu yang akan jebol gitu ya. Dia tahan, perihnya bagaimana? Sakit gak? Iya. Sakit. Apalagi menahan untuk buang air besar, sakit gak? Sakit kan? Yo itu sabar. Artinya gak ada sabar kalau gak sakit. Kalau gak sakit, buat apa disuruh sabar? Sabar mas ya, ini mau kita suntik vaksin kemarin. Sabar mas ya, sabar ini mau kita suntik. Kenapa sama dokternya disuruh sabar? Karena dokter tahu ini bakal menyakitkan. Dapat gak feel-nya coba? Dapat gak benang merahnya? Jadi jangan kemudian Anda mengatakan, kok sabar lagi Ustadz? Kok sabar lagi? Nah, memang sabar ini yang menjadikan Anda akan bertahan dalam rasa sakit yang muncul. Sekarang coba. Sabar itu maknanya adalah habsun nafs, menahan diri. Dari apa? Dari ucapan ataupun perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah. Sekali lagi, sabar itu menahan diri. Jangan sampai terucap dari lisan kita dan jangan sampai terlihat dari fisik kita
itu ucapan atau perbuatan bahkan getaran hati yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Artinya orang yang sabar itu adalah orang yang menahan diri, jangan sampai ucapannya, jangan sampai langkahnya itu mendatangkan kemurkaannya Allah. Perlu perjuangan. Nah itu sabar. Nah sekarang Rasulullah mengatakan, para ulama menjelaskan sabar itu 3. Nomor 1, sabar dalam ibadah. Saya mau tanya sama antum, rumah tangga antum diniati ibadah enggak? Coba jawab dulu ini biar pas. Pemirsa Madani TV, rekan Dakta FM, jawab yang keras, saya enggak dengar dari sini. Rumah tangga antum diniati ibadah enggak? Atau jangan-jangan kehilangan niat itu? Meluntur gitu niatnya. Meluncur, bukan. Oh beda ya. Beda. Ini meluntur itu memudar. Atau jangankan memudar, atau bahkan kita khawatir tidak ada niatan itu sama sekali. Nah, masalah. Nah, ketika Anda niatkan rumah tangga itu untuk ibadah, sementara para ulama mengatakan ibadah itu perlu sabar. Orang puasa perlu sabar nggak? Sabar. Orang bangun malam sabar menahan kantuk. Orang tidak marah sabar menahan emosi. Jadi sabar dalam ibadah. Ketika rumah tangga Anda diniati ibadah, ya sudah, namanya ibadah ya pasti berat. Namanya ibadah pasti dilawan setan. Namanya ibadah pasti tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nah maka perhatikan, ini titik penting yang ingin saya sampaikan. Jangan-jangan keinginan Anda untuk berpisah cuma dorongan hawa nafsu. Coba diperhatikan. Serius saya ngomong ini. Jangan-jangan keinginan Anda untuk berpisah itu cuma mengiyakan dorongan nafsu saja. Coba ngomong dengan hatinya masing-masing. Jangan kemudian, enggak ini hasil semedi setelah 12 tahun saya enggak keluar gunung gitu. Wih, semedi dari mana? Nah, maka ketika Anda betul-betul meniatkan rumah tangga untuk ibadah perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Boleh jadi Anda ingin bercerai karena Anda ngincer orang lain nih. Boleh jadi Anda bercerai karena Anda ngelihat ada orang lain yang lebih kaya nih. Boleh jadi Anda bercerai karena mungkin Anda lihat orang lain prospek jadi pejabat nih. Nah sehingga apa? Ketika Anda sabar untuk menghilangkan niatan-niatan buruk itu dengan mempertahankan rumah tangga Anda, maka Anda dalam kebaikan dan dalam ridhonya Allah dalam ibadah kepada Allah. Yang terakhir, sabar ketika mendapati takdir yang tidak baik. Ini juga masuk. Rumah tangga kita takdirnya siapa? Allah. Dulu yang milih jodoh siapa sih? Yang memilih istri antum dulu siapa? Ikhtiarnya Ustaz. Iya, siapa yang milih? Kalau saya orang tua. Susah. Tapi masih dikasih opsi. Terus apa opsinya? Boleh menolak. Tapi antum tolak enggak? Enggak. Lah apa gak ditolak, Bian? Lah kenapa ditolak? Nah ini yang perlu kita keluarkan. Ketika Anda sekarang mau cerai, tanya diri Anda dulu, loh kenapa dulu saya terima dia? Kok sekarang? Oh dulu kan gak tahu Ustadz. Itu maka sekarang apa yang dulu Anda tidak tahu, sekarang yang menjadikan Anda tahu itu karena sama setan dibongkar. Oleh setan diapain? Dibongkar. Nah maka yang ketiga, sabar mendapatkan takdir yang tidak kita suka. Nah tapi ingat, senantiasa kita ulang, ma qadallahu li'abdihi qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan takdir untuk seorang hamba kecuali takdir itu pasti membawa kebaikan. Nah maka sabar yang terakhir, sabar untuk rumah tangga Anda yang sekarang sedang diuji. Ustadz, suami saya selingkuh. Anda bisa sabar kok. Bisa, insya Allah bisa. Saya yakin ketika Anda sabar, Allah tidak akan mensia-siakan kesabaran Anda. Ustadz, suami saya kasar. Anda lihat kenapa dia kasar. Mungkin Anda belum melakukan apa yang dia inginkan. Ustadz, istri saya boros. Coba didekatkan dengan agama. Coba didekatkan dengan teman-teman yang baik. Coba didekatkan dengan majelis taklim. Ustadz, gak bisa. Mertua saya terlalu ikut campur Ustadz. Coba cek, apa yang masalah dengan rumah tangga Anda sampai mertua merasa perlu ikut campur. Nah, maka sabar ini betul-betul adalah jawaban dari pertanyaan Anda yang sekarang Anda ingin berpisah. Kenapa harus berpisah? Apa Anda kira sabar itu ringan, berat?
Apa Anda kira mempertahankan rumah tangga itu ringan? Berat. Apakah Anda kira orang lain yang nampaknya rumah tangganya baik, itu mereka tidak ada masalah? Ada masalah. Tapi kemudian mereka berikhtiar untuk sabar. Mereka berikhtiar untuk tidak mengungkapkan. Mereka berikhtiar untuk menutupi. Mereka berikhtiar untuk memperbaiki. Sementara mungkin Anda, masalah yang kecil terlalu dibesar-besarkan. Anda fokus dengan masalah itu dan Anda lupa dengan kebesaran Allah yang senantiasa melindungi Anda. Nah maka coba, jangan terlalu lebay lah. Jangan manja, jangan ngalem. Jangan apa lagi? Jangan manja, jangan ngalem, jangan loyo. Loyo. Seperti kemarin ya, sate itu ya. Jangan kolokan kalau bahasanya orang Jakarta ya. Jadi ayo fight gitu loh. Gak bisa Ustaz, ini udah jalan 4 tahun Ustaz, ini udah jalan 5 tahun. 4 tahun kok Anda kuat? Kenapa sekarang Anda gak kuat tiba-tiba? Apa yang menjadikan Anda kuat selama 4 tahun? Kenapa apa yang menjadikan Anda kuat selama 4 tahun tidak Anda lakukan untuk 4 tahun berikutnya? Untuk 4 tahun berikutnya lagi, untuk 4 tahun berikutnya lagi. Karena apa? Yakin Allah senantiasa menjawab setiap apa kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, maka ingat, kenapa harus berpisah? Karena mungkin Anda kurang sabar. Bahkan ada istilah begini. Ini istilah dari teman kita ya. Antum inget ini waktu kurang 5 menit. Antum ingetin untuk teman-teman yang akan masuk line interaktif. Betul Ustaz, lanjut dulu. Mau cari nomornya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Udah ini lewat. Udah kelewatan kedorong. Udah disiapin tadi. Begini. Yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita betul-betul menjadikan rumah tangga kita itu adalah kebaikan yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah. Terus kenapa kebaikan yang Anda bangun dari awal harus Anda rusak? Harus Anda punya pilihan berpisah. Sampai kami punya teman, itu istilahnya keren banget. Coba rekan Dakta dengerin dengan baik ya. Ketika ada salah seorang teman kami yang kemudian Allah takdirkan berpisah dengan istrinya, dia bilang apa? Saya tidak sabar dengan sebagian cara dia mengekspresikan cintanya kepada saya. Saya ulang ya. Jadi kenapa kok kita tanya, kenapa kok sampai cerai? Dibilangnya jawabannya gini, karena saya tidak sabar. Tetap ya ada kalimat tidak sabarnya. Berarti kalau ingin bertahan ya harus sabar. Saya tidak sabar dengan sebagian cara dia ketika mengekspresikan cintanya kepada saya. Keren. Jadi apapun yang istrinya lakukan itu ekspresi cintanya istri kepada dia. Tapi ternyata ekspresi itu dia tangkap sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia merasa apa? Tidak sabar. Nah, ada nomornya dapat sudah? Sudah, Set. Baik, antum ingetin. Baik, ini siap-siap pemirsa di rumah untuk yang ingin bergabung di line interaktif di nomor 081334376992. Mohon dicatat, kami ulangi sekali lagi di 081334376992. Nanti kita akan terima 2 penelpon, kemudian kita juga akan bacakan di komentar YouTube. Ada pertanyaan? Ada, tadi ada pertanyaan. Oh, baik. Sekarang begini, saya lanjutkan poin yang terakhir. Jadi ada poin yang pertama, rumah tangga bukan main-main. Ini bentuk yang menunjukkan kekuasaan Allah dan dia memegang porsi separuh dari agama kita. Jadi apa yang Anda lakukan dalam rumah tangga itu mempengaruhi kebaikan rumah tangga, kebaikan agama Anda. Jadi apa yang Anda lakukan dalam rumah tangga itu memperbaiki kebaikan agama Anda. Itu adalah mempengaruhi. Aduh kok belibet ya. Apa yang Anda lakukan dalam rumah tangga itu mempengaruhi kebaikan agama Anda karena dia memegang separuh porsi agama. Yang kedua, coba berkaca kepada orang tua kita. Aman, insya Allah, tenang, baik, santai. Orang tuanya ibadah, orang tuanya taat, orang tuanya sabar. Yang ketiga, jangan lupa, perceraian atau perpisahan itu proyeknya siapa? Proyeknya setan, proyeknya iblis. Dia kepingin Anda berpisah. Dulu tidak kelihatan Ustadz. Iya, sama setan ditutupi dulu buruknya supaya Anda menikah. Setelah menikah sama setan buruknya dibuka supaya Anda berpisah. Nah maka tolong jangan gampang-gampang berpisah karena setan semakin sukses dia.
Ntar semakin jumawa dia. Dan lawan, saya katakan lawan. Sampai banyak riwayat itu melawan setan dengan fisik. Ada yang sahabat melemparnya dengan batu, ada yang dipukul dengan tangan. Itu karena harus menampakkan permusuhan dengan setan. Jadi salah satu bentuk permusuhan kita tidak biarkan rumah tangga kita diganggu oleh setan sampai akhirnya berpisah. Sabar. Yang keempat, sabar. Kenapa? Berat? Ya memang berat. Karena sabar itu menahan rasa sakit. Karena sabar itu menahan supaya kita tidak dimurkai oleh Allah karena ucapan atau perbuatan kita. Nah, maka dengan itu, bismillah, sabar. Rasulullah mengingatkan kita, fa inna nasra ma'as sabr. Kemenangan berada di balik kesabaran. Poin terakhir. Fokus ketika muncul kalimat atau muncul bayangan berpisah, itu Anda jangan fokus dengan masalah yang ada di rumah tangga Anda, tapi fokus perbaiki diri sendiri dengan ibadah. Saya kasih contoh. Disebutkan di dalam kitabnya para salaf ya, itu seorang laki-laki mengatakan begini, inni asaitu rabbi, suatu hari aku bermaksiat kepada Allah. Fanadhartu atharaha, maka aku melihat dampak dari kemaksiatan yang aku lakukan tadi, fi khuluqi dabati wa mraati, di dalam akhlak istriku dan kendaraanku. Anda paham enggak pemirsa maksudnya? Jadi ketika ada bayangan perpisahan di dalam rumah tangga, itu Anda jangan fokus dengan pasangan Anda yang menjadikan Anda ingin berpisah. Anda jangan fokus dengan keburukan pasangan yang menjadikan Anda berpikir kalau berpisah akan semakin baik. Tapi fokus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Saya kasih contoh. Ini yang kita sampaikan kemarin di pengajian pagi ya. Anda tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Ibunda Hajar. Kita sampaikan kemarin apa? Untuk ukuran manusia, ini bukan pernikahan yang ideal. Kenapa tidak ideal? Coba lihat. Dalam pandangan manusia, awam kita ya. Iya. Dia menikah sebagai istri keberapa? Istri kedua. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Kemudian istrinya yang bernama Siti Hajar itu ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Dalam keadaan jarak yang sangat jauh. Dan antum tahu, dalam usia pernikahannya oleh Nabi Ibrahim, sepanjang tahun itu hanya didatangi selama 4 kali dalam satu riwayat. Ketika ditinggalkan, hanya diberi sekantung kurma dan sebotol air. Ideal nggak itu? Sangat-sangat tidak ideal. Pertanyaannya, kenapa Siti Hajar tidak berpisah dengan Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Coba kenapa? Sabar. Bukan di sabarnya. Ya memang sabar, tapi ya. Begini. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar, mulai menjauh, Ibunda Hajar berteriak, "Ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Iya. Allah yang memerintahkanku melakukan ini. Terus apa yang terjadi? Ibunda Hajar mengatakan, "Idzan lan yudayyi'anallahu abadan." Kalau begitu, Allah tidak akan pernah mensia-siakan kami. Kenapa begitu? Dia tidak fokus kepada Ibrahim yang meninggalkannya. Tapi dia fokus dengan Allahnya. Dia fokus dengan bagaimana aku memperbaiki hubunganku dengan Allah. Nah, maka dengan itu Nabi Ibrahim juga menyertakan Allah dalam rumah tangganya. Apa itu? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ingat. Ini rumah tangga yang kalau gambaran manusia bakal cerai loh ya. Ditinggal jauh, nggak dikasih bekal makanan, dalam keadaan istrinya bawa anak kecil, di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman. Gambaran Anda mungkin kalau ini kejadian dalam rumah tangga Anda pemirsa, mungkin Anda akan pilih, mendingan saya cerai lah, suami nggak tanggung jawab model begitu. Apa yang menjadikan dia tidak bercerai?
Karena mereka menyertakan Allah di dalam rumah tangga itu. Hajar tanya Ibrahim, Allah yang suruh? Nabi Ibrahim jawab, Allah yang suruh. Selesai urusan, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ya Tuhan kami. Lihat, yang dipanggil Allah, bukan istrinya. Yang dipanggil bukan suaminya. Yang dipanggil bukan mertuanya. Ibu mertuaku, suamiku, istriku, jangan pergi. Tidak. Yang dipanggil adalah Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan nih ya Allah, anak dan istriku. Dalam tanda kutip tambahan, sesuai dengan kehendak dan perintahmu ya Allah. Di suatu lembah yang sedikit pun tidak ada tanamannya dan tidak ada airnya. Maka apa kata Ibrahim? Maka ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Perbaiki hubungan antara Anda dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan antara Anda dengan pasangan. Nah, itu poin yang terakhir. Jadi jangan fokus pada kesalahan pasangan Anda yang menjadikan Anda semakin mantap bercerai. Jangan fokus di situ. Tapi alihkan pada ibadah. Wabil khusus puasa dan sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangga ini dengan sabar. Sabar ditafsirkan oleh para ulama puasa, sholat dengan sholat. Nabi Muhammad SAW dapat tugas berat dari Allah. Apa perintahnya Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ketika Allah tahu Nabi Muhammad akan mendapatkan tugas yang berat, qawlan thaqila, dalam keadaan Allah kepingin tugas berat ini sukses, apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat. Nah, maka hati-hati. Jangan-jangan yang curhat-curhat masuk kepada inbox kami, itu sholatnya belum baik. Jangan-jangan hubungannya dengan Allah masih belum intens. Sehingga Allah berusaha mengingatkan Anda dengan buruknya pasangan sampai terbayang perpisahan. Nah, maka dengan itu, kenapa harus berpisah? Insya Allah Anda punya 1000 alasan untuk senantiasa mempertahankan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan Al-Akh Abu Syanum, misalkan ada pertanyaan atau bagaimana. Baik, ini kita langsung terima dari line interaktif ya. Sudah ada yang masuk? Sudah ada? Baik, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, suaranya kecil Kecil sekali suaranya. Ya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dari siapa? Di mana? Dari Situbondo. Dari Situbondo. Tafadhol, Ukhti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sama Ustaz ini sama ahli Tanum. Baik, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, bagaimana kalau selalu ingat kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada, Ustaz? Misalnya kami ke kamar mandi selalu ingat kepada orang tua. Pergi ke kamar itu di mana orang tua itu berada, kita selalu ingat kepada orang tua gitu. Ini bagaimana? Kalau misalnya kami lupa kepada orang tua, itu tidak semangat berdoa kepada kedua orang tua. Kalau ingat, kami seakan-akan kesepian itu, Ustaz. Ini bagaimana? Jadi senantiasa ingat orang tua begitu ya? Iya. Kalau ingat orang tua, ibadahnya semangat, doanya kuat. Sampai kadang-kadang ingatnya ketika mau masuk kamar mandi juga ingat orang tua begitu? Ingat selalu, Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah anti dengerin jawabannya ya. Gimana, Ustaz? Baik. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Ini pertanyaan dari Ukhti Filiana yang ada di Situbondo yang merupakan pemirsa setia Madani TV ya. Jadi beliau bertanya, bagaimana saya ini selalu ingat orang tua begitu. Dalam keadaan
ingat orang tua itu untuk beliau positif, menjadikan ibadahnya semakin kuat, doanya tidak pernah putus. Nah, maka bagaimana itu? Itu termasuk kebaikan. Itu termasuk ibadah. Itu termasuk anugerah yang Allah berikan kepada anti. Karena apa? Ketika orang lain sudah pada lupa kepada orang tuanya, anti oleh Allah diberikan anugerah untuk senantiasa ingat dengan orang tua. Maka anti perlu syukuri dulu ini. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku seorang anak yang senantiasa ingat orang tuaku. Tapi tentu yang diingat apa? Jasanya. Yang diingat kebaikannya. Yang diingat nasihat-nasihatnya. Yang diingat adalah kesan-kesan positif yang muncul ketika orang tua masih ada. Nah, kemudian ketika Anda ingat orang tua, walhamdulillah semakin jadiin Anda semangat ibadah. Anda tahu enggak? Nabi Yusuf alaihi salam ketika diganggu oleh istri Raja Mesir untuk berbuat zina, maka Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Itu si perempuan sudah pengen dengan Yusuf, dan Nabi Yusuf kalau tidak melihat tandanya Allah pasti kepingin juga. Tapi karena melihat tandanya Allah, anti tahu enggak tandanya Allah yang menjadikan Nabi Yusuf itu akhirnya tidak ada sedikit pun keinginan untuk berzina? Allah tampakkan wajah Nabi Yakub, ayahnya, itu di tembok kamar yang Nabi Yusuf berada di sana. Sehingga ketika muncul perasaan ingat orang tua, dan apabila membangkitkan semangat ibadah, membangkitkan semangat berdoa, menjadikan Anda menjauhi maksiat, maka itu nikmat dari Allah. Maka jangan lupa disyukuri. Maka ketika Anda ingat orang tua, jangan doa hanya untuk dunia saja, tapi jangan lupa doakan juga orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada yang masuk lagi? Ya, setelah ini kita akan bacakan pertanyaan dari sosmed ya. Baik, halo, assalamualaikum. Oh, terputus, masya Allah. Terputus. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk, qadarullah, masuknya lewat DM. Ada masuk lagi. IG, ya. Oh, baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Suwanto di Lampung. Bapak Suwanto di Lampung ya. Suwanto. Silakan Ya. Bapak. Mau tanya. Tunggu dulu Bapak Suwanto, ini saya mau tanya dulu ini. Iya. Bapak Suwanto dari Lampung ini menyaksikan lewat Madani TV ya? Iya. Bagaimana tayangan Madani TV di Lampung sana Pak Suwanto? Alhamdulillah. Jernih ya, suara bagaimana? Suaranya bagus. Manfaat nggak kira-kira tayangan Madani TV Pak Suwanto? Lebih dari manfaat. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini menambah semangat kami untuk senantiasa menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih. Silakan Pak Suwanto pertanyaannya. Ya, mau tanya. Ini gini. Saya ini kan sudah 5 tahun sakit stroke. Allahu Akbar. Ya udah lumayan. Halo, suaranya hilang, terputus-putus. Ya. Silakan Bapak. Ini saya mau tanya, itu apa bacaan Al-Fatihah 100 kali itu apa ada dalilnya itu Pak? Masya Allah. Baik. Insya Allah Bapak Suwanto dengerin jawabannya dan kami doakan dari sini. Mudah-mudahan oleh Allah Bapak Suwanto diberikan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Bapak Suwanto oleh Allah diberikan kesabaran. Dan insya Allah kesabarannya Allah berikan buah yang sangat manis dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah Bapak Suwanto dengerin jawabannya ya. Baik. Jadi begini pertanyaannya itu, beliau ini diuji oleh Allah dengan sakit stroke sudah 5 tahun. Dan itu ujian berat memang. Ya Allah, mudah-mudahan semua oleh Allah diberikan sehat walafiat ya. Amin. Jadi baik untuk orang yang sakit stroke maupun untuk yang merawatnya, itu dua-duanya ujian. Karena yang sakit itu secara akal pikirannya masih normal, tapi kemampuan fisiknya yang sudah terbatas, sehingga kadang-kadang gampang tersinggung, gampang baper, gampang perasaannya itu lembut. Sementara yang merawat sudah merasa maksimal, tapi namanya manusia kadang-kadang ada lelahnya. Maka kadang-kadang terjadi percekcokan. Maka saya doakan yang pertama, mudah-mudahan oleh Allah
Bapak Suwato dan yang bersama Bapak Suwato oleh Allah diberikan kesabaran. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan surah Al-Fatihah 100 kali? Begini Bapak Suwato, barakallahu fiik. Sependek pengetahuan kami, Al-Fatihah itu memang adalah syafiyah, penyembuh. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ketika sakit, beliau mengobati dirinya dengan air yang dibacakan surah Al-Fatihah dengan niatan sebagai obat. Dan alhamdulillah beliau sembuh. Dan beliau resepkan surat Al-Fatihah ini kepada orang-orang yang sakit dan banyak di antara mereka yang sembuh. Tapi kemudian membatasi jumlah hitungannya sekian ratus, sekian puluh, sekian belas, itu perlu dalil. Apa artinya? Ketika Bapak Suwato membaca Al-Fatihah dengan niatan sebagai obat, malah tanpa dihitung, wes sebanyak-banyaknya, malah boleh. Tapi ketika Bapak Suwato menentukan jumlahnya harus 100, nah pertanyaannya 100 ini dari mana gitu loh. Nah maka yang kami sampaikan, wallahu ta'ala a'lam bissawab, silakan dibaca surah Al-Fatihah tanpa menentukan jumlah tertentu. Ataupun kalau Anda menentukan jumlah tertentu hanya sekedar untuk, ya yang penting saya harus sampai gitu loh. Harus sampai sekian. Ya silahkan, tapi kemudian jangan diwajibkan. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat Bapak Suwato. Baik, ini kita langsung bacakan dari kolom komentar YouTube dulu, Ustaz. Ada pertanyaan masuk lagi? Ini kita terima dulu. Satu lagi. Siap. Kita terima dulu. Oh, terputus, Ustaz. Terputus. Baik, kita bacakan yang dari Alexan TV, Ustaz. Sesekali kita lompat ya. Lompat channel. Dari sahabat Alexan TV. Dan nanti setelah itu kita akan bacakan dari IG. Tadi qadarullah pas ada notif kita baca, ternyata mau tanya di kolom komentar, niatnya ingin menyembunyikan identitas. Oh iya, segen ya. Segen ya. Nah termasuk begini, saya juga punya cita-cita ini. Nggak tahu bagaimana nanti mungkin diatur oleh kru dari Dakta FM Bekasi. Bagaimana kemudian Dakta FM Bekasi itu pendengarnya bisa ikut berinteraksi bersama kita di sini ya. Jadi bukan cuma sekedar dari pemirsa Madani TV, tapi juga dari pendengar Dakta FM. Nggak tahu nanti bagaimana itu prosesnya, mungkin akan diatur oleh... Ya, nomornya kan udah di-share di radio juga kan tadi, masuk ke radio. Jadi, oh gitu ya? Iya, Ustaz. Oh iya, lanjut. Ngaturnya gimana? Iya. Baik, ini kita baca dari komen di channel Al Ihsan TV. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya satu rumah dengan mertua. Sering kata-kata atau sikap beliau menyakiti hati saya. Tapi keadaan kami belum bisa pisah rumah karena suami ngurus ternak ibu mertua. Saya mintanya ngontrak. Kontrak rumah deket rumah yang rumah mertua tadi yang ditempati. Tapi suami saya tetap tidak mau. Apa kondisi ini berarti suami zalim dengan saya atau tidak? Apa yang harus kami lakukan? Nah ini kadang-kadang pertanyaan itu tendensius. Apakah suami zalim kepada saya? Ini udah sedikit nyetir jawaban ini. Maka bertanya itu seharusnya yang umum, bagaimana sikap saya? Apakah sikap suami itu dibenarkan? Nah itu begitu, jangan langsung disikat zolimnya ini. Waduh, ini berat ini. Padahal belum tentu. Nah itu salah satu yang terkadang ya, cara komunikasi itu yang kemudian memperkeruh suasana. Apalagi bahasa tulisan itu kan tidak berintonasi, datar gitu. Tergantung yang baca juga. Tergantung yang baca. Kalau yang baca habis dimarahin istri gitu, bacanya sambil emosi dia. Mungkin Ustadz yang baca dengan saya yang baca beda. Beda. Kalau saya kan aman ya. Kalau antum mungkin habis ada masalah apa gitu. Kali itu saya libur jadi host ya. Nah ini mulai begini. Baper udah ya. Apa pertanyaannya? Lah. Oh iya. Jadi tinggal bersama mertua. Dalam keadaan mertua ini seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Dalam keadaan suaminya diajak ngontrak aja lah kita mau sederhana lah kita ngontrak. Ternyata suaminya juga tidak berkenan. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, Anda harus paham. Suami, walaupun dia sudah menikah, dia milik ibundanya. Jadi Anda harus ngerti ini. Suami Anda itu adalah seorang laki-laki yang diwajibkan oleh Allah melalui syariat Islam untuk mengabdi dan mengawasi serta merawat ibundanya. Itu poin pertama yang Anda harus ngerti. Jadi ketika keputusan suami ingin merawat ibundanya, memang itu yang benar untuk dia.
ketika putra-putri Anda melihat ayahnya seperti itu, maka putra-putri Anda akan memperlakukan Anda dengan perlakuan yang sama kelak ketika mereka sudah menikah. Bukankah Anda senang? Senang. Diutamakan oleh anaknya kan? Yang kedua, rumah tangga itu nahkodanya adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merupakan pemimpin untuk para wanita, untuk istrinya. Maka Anda boleh menyampaikan usul. Anda boleh menyampaikan masukan. Anda boleh mengajak suami berdiskusi. Tapi ingat, tetap keputusan akhir di tangan siapa? Di tangan suami. Jadi pertanyaan Anda, apakah suami saya zalim Ustadz? Nah itu perlu diluruskan sedikit. Yang ketiga, Anda mungkin tidak tahu apa yang menjadikan suami tetap bertahan di rumah ibundanya. Dalam keadaan tentu suami juga sayang kepada Anda dan suami tidak suka Anda mendapatkan omongan yang kasar dari ibundanya suami atau mertua Anda. Maka ini perlu dijalin komunikasi. Ada apa sih kok kamu nggak mau pindah dari sini? Apa sih masalahnya? Kemudian sampaikan kepada suami. Nah lalu sampaikan keberatan Anda di mana. Tolong dong, itu ibu kamu mungkin sesekali kelepasan. Dengan bahasa yang sopan. Karena tentu suami tidak akan senang ketika ibundanya dikritik oleh istrinya. Ngerti enggak? Loh itu ibuku. Kamu siapa? Itu maka pakai kalimat yang ringan. Mungkin ibumu khilaf, sesekali kelepasan mengucapkan kalimat kasar. Coba dong bisa nggak diberitahu? Atau mungkin bisa nggak kita ajak ngobrol bersama supaya kalimatnya lebih lembut. Nah kira-kira seperti itu dan Anda tetap wajib taat dalam keadaan Anda boleh menasehati, Anda boleh memberi masukan, tapi ingat keputusan terakhir ada di tangan suami dan Anda punya kewajiban untuk taat kepada suami. Tapi ingat, ada orang menganggap, kok kenapa ya, kok kesannya istri yang harus tertekan terus, istri yang harus ngempet terus, istri yang harus sabar terus. Tidak. Dalam ketaatan Anda kepada suami ada kebaikan di sana. Sekarang kita angkat. Baik, kita terima dari telepon dulu sebelum ke IG. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Mesuji. Dari Lampung. Oh. Lampung, dari Lampung. Dari Lampung, silakan Bapak. Mesuji Lampung. Mesuji Lampung, Masya Allah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Bapak Wisnu Ustaz. Bapak Wisnu. Bapak Wisnu. Barakallahu fiik. Bapak Wisnu, bagaimana kabarnya? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Bukan Tengku Wisnu ya? Oh bukan. Bapak Wisnu. Bagaimana siaran kami di Mesuji Lampung sana? Gimana Ustaz? Bagaimana siaran Madani TV di sana? Bagus Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Silakan Bapak Wisnu dengan pertanyaannya. Ini Ustaz, aku mau nanyain. Aku ini punya rasa cemburu yang begitu berlebihan loh Ustaz. Baik, sementara istriku pun udah bersumpah atas nama Al-Quran, atas nama Allah dan Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam perasaan aku tuh masih ada perasaan ragu gitu Ustaz. Iya. Yang berlebihan. Cemburu yang berlebihan lah Ustaz. Masya Allah. Mohon pencerahannya Tunggu Ustaz. dulu Pak Wisnu. Boleh enggak saya diskusi sedikit dengan Pak Wisnu ya? Iya gimana Ustaz? Kecemburuan itu munculnya atas dasar apa? Sekedar prasangka? Atau pernah ada yang Pak Wisnu lihat, Pak Wisnu buktikan, atau sekedar prasangka? Sekedar prasangka Ustaz. Aku tuh pernah lihat, tapi yang buat aku nggak masuk akal sih Ustaz. Apa itu? Cuman lihat begitu aja, maksudnya pas aku lagi pulang dari pasar, ya masih keluarga sendiri sih Ustaz, maksudnya. Iya. Baik. Tapi apa karena aku yang terlalu sayang sama Masya istriku, Allah. jadi
timbul rasa cemburu yang berlebihan gitu Ustadz. Siap Pak Wisnu, insya Allah Bapak Wisnu akan dengarkan jawabannya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon pencerahannya Ustadz. Amin. Baik. Masya Allah. Begini. Ini termasuk luar biasa ya, produk langka nih. Apa Terlalu itu? sayang. Iya memang, dan itu apa ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi ternyata ucapannya Pak Wisnu dalam pertanyaan tadi itu kayaknya terasa kita feel-nya itu dapat, ini betul-betul Pak Wisnu kayaknya sayang banget sama istrinya. Takut Tuhan kehilangan gitu. Begitu. Masya Allah. Sekarang begini Ya. Pak Wisnu, barakallahu fiik. Yang pertama, ini sedikit kita luruskan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk saya dan untuk Pak Wisnu juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk seluruh pemirsa Madani TV dan rekan Dakta FM Bekasi. Yang pertama, bersumpah itu hanya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyetarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sumpah seperti begini, demi Allah, demi Nabi. Tidak boleh. Cukup ucapkan apa? Demi Allah. Atau billahi tallahi wallahi. Karena apa? Apabila Anda menggunakan sampai sumpah atas nama Nabi, itu ada makna menyetarakan antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khawatirnya terjatuh pada perbuatan kesyirikan, khawatirnya. Maka cukupkan diri dengan bersumpah menggunakan nama Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, cemburu itu perkara yang terpuji. Tuh, ingat Pak Wisnu, ini perbuatan Pak Wisnu terpuji, cemburunya. Tapi berlebihannya itu yang semua, apapun itu, ketika sudah berlebihan maka tidak baik. Ada seorang laki-laki di zaman sahabat Nabi, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat istriku berzina. Masa aku harus datangkan 3 orang saksi? Aku yang keempat? Mana mungkin ya Rasul, aku akan undang orang lain untuk melihat istriku berbuat perzinaan. Aku akan bunuh laki-lakinya, kata si sahabat itu, karena cemburu yang luar biasa. Rasulullah tidak mengingkari kecemburuannya. Tapi apa Rasul katakan? Innahu yaghar, laki-laki ini cemburu kepada istrinya. Wa inni aghar, dan aku pun cemburu, kata Rasulullah. Dan Allah Ta'ala yang maha paling pencemburu. Nah, maka artinya cemburu itu ibadah. Bahkan laki-laki yang kehilangan rasa cemburu kepada istrinya itu dayuth. Dan disebutkan dayuth, laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya, itu tempatnya di neraka, gak bisa masuk surga. Nah, tapi kata berlebihannya itu mungkin Pak Wisnu yang perlu dikontrol. Nah, sekarang tinggal dilihat. Apalagi setelah kami tanya tadi, itu kecemburuan munculnya sekedar prasangka. Nah, kita perlu tahu, inna ba'da dhanni ithim, sebagian prasangka itu mengandung dosa. Dan prasangka itu bisikan dari syaitan. Dan prasangka itu akan merusak keharmonisan rumah tangga kita. Maka hilangkan prasangka-prasangka itu. Latih diri untuk percaya kepada istri. Dan si istri juga senantiasa diajak berkomunikasi dengan baik. Bahkan kalau perlu diajak ngomong terang-terangan. Ada apa sih? Kok aku cemburu sama kamu ya? Ada masalah di mana ini antara kita? Begitu Pak Wisnu. Jadi berlebihannya saja yang dikurangi. Kemudian Anda berlatih untuk husnudzon, untuk percaya kepada pasangan. Yang itu insya Allah semakin menenangkan Pak Wisnu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bahkan Ustaz ya, apa setan itu? tuh saking halusnya itu masuk ke dalam perasaan yang terlalu sayang tadi ya. Seolah-olah positif gitu ya. Nah, maka kalimat berlebihan itu loh, di dalam perkara apapun, ketika sudah berlebihan, itu bahaya. Insyaallah kita bacakan yang dari DMIG Ustaz. Baik, silakan. Bismillah Ustaz. Pernikahan Ustaz tadi sampaikan bahwa perpisahan itu proyeknya syaitan. Iya. Kemudian pernikahan saya sebelum akhirnya berpisah selamanya, Tunggu dulu, kok selamanya? sudah meninggal. Jadi ceritanya, sebelum meninggal suaminya memang sedang ada masalah, tapi saat itu belum tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Iya. Jadi taunya itu setelahnya. Qadarullah almarhum suami meninggal dengan cara yang tidak wajar, tidak dijelaskan. Akhirnya setelah kejadian itu terbongkar semua sebab-sebabnya. Di satu sisi saya trauma, di satu sisi merasakan Allah sayang banget ke saya. Akhirnya jadi tahu semuanya, semua aibnya begitu mungkin. Iya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, apa itu juga salah satu proyek setan sampai almarhum suami melakukan tindakan nekat? Baik.
tindakan nekatnya ini, Ya, mungkin nekat ini sesuatu aib selingkuhnya tadi. atau nekat meninggalnya dengan tidak wajar, tapi kita jawab secara umum aja ya. Secara Begini, umum ya. saya punya cerita dari sumber yang terpercaya, bahkan yang cerita langsung pelakunya. Jadi dia seorang wanita yang punya suami. Kemudian ternyata suaminya ini menikah lagi. Ya kan? Maka si istri ini marah banget sama suaminya. Dia kayak udah cerai lah, saya mau cerai aja, nggak kuat saya. Saya diduakan, saya dikhianati begitu. Seiring berjalannya waktu, belum sempat terlaksana perceraian itu, ternyata si suami menceraikan istri keduanya. Entah karena masalah apa. Akhirnya si suami itu kembali kepada istri pertamanya. Sudah, rumah tangganya baik. Dan si suami minta maaf. Maafin aku ya, perempuan sebaik kamu kok sempat aku duakan. Kamu ini Masya Allah istri yang sabar, istri yang baik, menerima semua kekuranganku. Nah, akhirnya muncul rasa cinta yang mengalahkan sebelumnya yang didapatkan oleh istri ini kepada suaminya. Dan Anda tahu, pas lagi sayang-sayangnya si istri dengan suaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan si suami ini berumur panjang. Pas keadaan istri sedang sayang-sayangnya. Dan satu yang saya ambil, apa hikmahnya? Allah ingin menjadikan perpisahan Anda dengan suami dengan kesan yang sangat terbaik. Nah, maka sama seperti pertanyaan yang masuk lewat DM ini. Ketika suami Anda meninggal dalam keadaan Anda belum tahu apa yang dia lakukan, Anda sayang banget sama dia. Maka itu caranya Allah supaya rumah tangga Anda bertahan dan yang memisahkan hanya kematian. Jadi sabarnya tadi dijaga sama Allah Ustaz ya? Dijaga sama Allah sehingga Allah tidak tampakkan suatu hal yang akan menjadikan Anda kehilangan kesabaran. Nah, maka Anda husnudzon sama Allah. Kenapa? Allah tutupi itu sampai suami Anda meninggal, sehingga ketika dia meninggal dalam posisi hati Anda ridho kepadanya. Baru setelah itu muncul, nampak, terbongkar, terlihat, dan hati-hati. Dia sudah meninggal loh. Dan Rasulullah mengatakan untuk orang yang sudah meninggal jangan diingat keburukannya. Tapi sebut apa? Sebut kebaikannya. Toh ketika Anda hidup Anda tidak disakiti olehnya. Anda tidak tahu apa-apa tentang perbuatannya. Maka itu caranya Allah untuk Anda tetap husnudzon sama dia. Maka sekarang tobat kepada Allah. Hilangkan rasa benci kepada suami Anda. Munculkan sugesti-sugesti positif bahwa Allah telah menetapkan takdir ini untukku sampai kematian suamiku yang seperti itu untuk Allah menjaga hatiku. Maka karena Allah menjaga hatiku, aku pun ingin menjaga ketenangan suamiku di alam kuburnya. Sudah. Ya Allah. Jangan Anda terus rawat kebencian itu. Kesian suami Anda dan senang setannya akan terus membakar Anda. Jadi kira-kira begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagai pertanyaan penutup Ustaz, kita baca dari... Kok udah penutup? Iya, udah 9:30 nih. Iya. Kita baca dari YouTube Madani. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abu Muhammad dari Mojokerto, izin tanya, berhubung saya belum nikah dan setan nutupi aib calon kami sebelum nikah, ya apa kiat-kiat untuk screening calon jodoh kita dan supaya gak gampang-gampang nantinya pengen pisah? Wih, screening. Kan di form ta'aruf itu ada ya. Emang corona screening. Begini bagus, tapi ini yang kita awali tadi kan, karena saking dihindarinya perpisahan dalam rumah tangga itu sampai proses menuju ke sana pun oleh Rasulullah diatur sedemikian rupa sampai sahabat yang nggak ngelihat calonnya sama Rasul disuruh ngelihat dulu. Aduam itu lebih menjadikan rumah tanggamu langgeng. Nah sekarang begini. Yang pertama tentunya, lihat kesiapan diri. Nah, jadi kita sendiri nih, karena hadisnya man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan hendaknya dia menikah. Kontrol diri. Saya mampu enggak? Saya siap enggak? Apa kesiapan saya? Apa persiapan saya? Apa yang saya siapkan untuk pernikahan ini? Itu nomor satu. Masuk ke diri, cek siap atau tidak. Poin kedua, mulai menata niat. Saya nikah untuk apa sih? Menyempurnakan agama, bagus. Menjalankan perintah Allah, bagus.
melakukan sunnah dan jalannya Rasulullah, bagus. Membentuk generasi yang islami, bagus. Dalam rangka beribadah kepada Allah bersama keluarga, bagus. Niatnya mulai ditata. Jangan sampai kemudian Anda salah niat dari awal karena itu akan merepotkan proses berikutnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, mulai cari pasangan. Karena nggak mungkin nikah sama tembok kan. Mulai cari pasangan. Bagaimana caranya mencari pasangan? Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau perempuan dilihat 4, cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya bagus. Wow, saingan berat ini. Cantik, kaya, keturunan dari orang baik-baik dan agamanya bagus. Kalau ini ada, belum tentu dia mau dengan Anda. Tapi Rasul katakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah yang mengerti agama, maka engkau akan bahagia, akan selamat tanganmu. Nah, maka standar ketika memilih istri itu agamanya. Dan yang terakhir, jangan lupa istikharah. Tentu sebelumnya juga meminta pertimbangan kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa barakallahu fikum. Terima kasih untuk semua penanya yang telah masuk dan mohon maaf karena banyak pertanyaan mungkin ya yang tidak sempat terbaca dan melalui line interaktif juga yang mungkin tidak sempat terangkat karena kendala sinyal atau yang lain. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa menjawab satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Shanum.